Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu kita akan melihat anugerah hidup kekal di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar dan merenungi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh dituntun untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa melingkupi kami, agar kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kita melihat di sana bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa itu karena perbuatan mereka yang menyimpang dari kehendak Allah. Manusia memberontak terhadap perintah yang telah Allah berikan kepada mereka dengan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka saat itulah manusia telah kehilangan kasih Allah. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dan kehilangan kasih Allah yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dan ketika itu kematian pun datang ke dalam dunia. Kematian yang dihadapi oleh Adam dan Hawa pada saat itu, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Adam dan Hawa mengalami kematian secara moral. Kematian yang mereka alami yaitu menimbulkan tabiat mereka yang menjadi berdosa. Begitupun keturunan yang mereka lahirkan, yaitu keinginan bawaan untuk mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, terlebih lagi Allah. Yang kedua adalah kematian secara rohani. Adam dan Hawa juga mengalami kematian secara rohani, di mana mereka tidak lagi merindukan saat-saat mereka berbincang dengan Allah dan berjalan dengan Allah di Taman Eden. Bahkan ketika Allah datang menemui mereka bersembunyi dari Allah. Dan yang ketiga, kematian yang mereka alami akibat dari dosa mencakup kematian yang kekal. Kematian yang kekal adalah hukuman pemisahan, kekekalan dari Allah sebagai akibat ketidaktaatannya kepada Allah, yaitu menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Pemisahan kekal dari Allah disebut Alkitab sebagai kematian yang kedua, yaitu kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Inilah kematian yang kekal tersebut. Meskipun manusia telah melanggar perintah Allah dan menyakiti hati Tuhan, namun itu tidaklah menutup hati Tuhan untuk tetap mengasihi manusia. Bahkan Tuhan sendiri menginginkan agar manusia tetap tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi, menurut Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa yang telah manusia perbuat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan kematian Yesus Kristus tersebutlah manusia boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan berarti tidak mati secara fisik. Sebagai konsekuensi dosa yang telah manusia lakukan, manusia tetap mengalami kematian secara jasmani. Baik semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya, mereka tetap mengalami kematian secara jasmani. Alkitab dengan jelas menghubungkan hidup kekal dengan pribadi Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di mana Yesus berdoa, "Hidup kekal bukanlah semata-mata keberadaan yang tak berkesudahan. Namun hidup kekal adalah perjalanan kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita." Seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kapan kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal tersebut? Kita tidak perlu menunggu kapan kita akan memperolehnya. Karena kehidupan yang kekal bukan dimulai ketika kita mati, tetapi ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itulah kita menerima berkat dan kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Fokus pada kehidupan kekal bukan di masa depan, melainkan posisi kita sekarang yang percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Anugerah kehidupan kekal diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus, yang dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Seperti yang dikatakan oleh kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, karena kehidupan kekal itu, maka kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan yang berlanjut terus-menerus selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita, baik kita yang percaya maupun yang tidak percaya, kita tetap mengalami kematian. Nah, oleh sebab itu, untuk memperbaharui kehidupan kita, bagaimana kita memperoleh kehidupan yang kekal itu adalah kita harus percaya. Seperti yang dikatakan oleh kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu-satunya jalan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal itu adalah kita percaya dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Dengan iman percaya kita diberikan hak untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga melalui hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, bagaimana ketika kami ingin memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu hanya dengan kami percaya dan mengimani sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati kehidupan kami agar senantiasa kehidupan kami boleh selalu layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.